Halo teman-teman, apa kabar? Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian atau konsep, sifat-sifat, serta klasifikasi dari biaya. Untuk bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep dari biaya. Mengapa kita membahasnya di awal? Agar kita lebih mudah memahami materi akuntansi biaya yang selanjutnya dalam video ini, yaitu mengenai sifat dan klasifikasi biaya. Adapun pengertian dari biaya yaitu suatu nilai atas pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang dinyatakan dalam satuan mata uang, baik rupiah, dolar, ataupun satuan mata uang lainnya. Dengan terjadinya pengurangan pada aset atau harta ketika perolehan barang dan ataupun jasa tersebut terjadi secara tunai. Namun, akan timbul suatu kewajiban pada saat manfaat dari barang dan ataupun jasa tersebut telah kita peroleh lebih awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai konsep biaya. Konsep dasar yang melandasi pembebanan biaya adalah konsep upaya dan hasil. Maksudnya yaitu kita akan berupaya ataupun melakukan pengorbanan untuk mendapatkan barang dan ataupun jasa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Kemudian konsep hasil, artinya yaitu kita akan memanfaatkan atau menggunakan nilai dari suatu barang dan ataupun jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya akan memberikan contoh atau implementasi dari konsep upaya dan hasil ini. Contohnya yaitu kita mengeluarkan harta kita berupa uang kita untuk membeli sebuah kayu. Kemudian kayu tersebut kita gunakan untuk membuat kertas ataupun paper bag, dan kemudian kita menjual kembali kertas dan paper bag tersebut dan mendapatkan uang ataupun keuntungan yang lebih dari pengorbanan yang telah kita lakukan. Dan yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu biaya dapat berubah menjadi suatu beban. Kapan biaya dapat berubah menjadi suatu beban? Ketika terjadi akuisisi, yaitu ketika manfaat, sekarang dan ataupun masa depan dari barang dan ataupun jasa tersebut telah digunakan. Selain itu, yang perlu kita perhatikan dalam konsep biaya adalah biaya tidak sama dengan beban. Apa maksudnya? Saya akan memberikan ilustrasi agar kita semua dapat mudah memahaminya. Semisal seseorang membeli sebuah 1 kilogram terigu dengan harga Rp10.000, kemudian menggunakan setengah dari terigu tersebut untuk membuat kue, maka akan timbul beban sebesar Rp5.000 atau setengah harga dari terigu tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya semua beban termaksud biaya, tetapi tidak semua biaya termasuk pada beban. Berikutnya yaitu sifat-sifat biaya. Dalam mengadakan perencanaan dan pengawasan biaya sangat perlu diketahui sifat-sifat biaya. Terdapat beberapa sifat-sifat biaya, yaitu tetap, variabel, semi-variabel, controllable, dan uncontrollable. Pertama, bersifat tetap, yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan, tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan, dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya tetap ini yaitu gaji pegawai, pajak kekayaan, asuransi, penyusutan, dan lain sebagainya. Kedua, bersifat variabel, yaitu biaya-biaya yang secara total selalu mengalami perubahan, di mana perubahan itu searah dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dalam hal ini, tingkat kegiatan perusahaan dinyatakan dalam satuan aktivitas, seperti jam buruh langsung, jam mesin, dan unit barang. Biaya yang termasuk kategori biaya variabel ini adalah biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat tetap tetapi tidak pula bersifat variabel. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Biaya yang termasuk kegiatan biaya ini yaitu biaya tenaga kerja tak langsung dan biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bersifat controllable dan bersifat uncontrollable. Bersifat controllable yaitu dapat dikendalikan dan berpengaruh pada kebijakan. Sementara bersifat uncontrollable yaitu tidak dapat dikendalikan. Umpamanya, gaji
Gaji mandor dalam pabrik merupakan biaya yang non-controllable bagi bagian produksi karena gaji seorang mandor pada umumnya ditentukan oleh pimpinan perusahaan, sehingga apabila dipandang dari segi organisasi perusahaan yang lebih luas, gaji mandor merupakan biaya yang controllable. Contoh tersebut dipandang dari segi penanggung jawab biaya. Dari segi waktu, dapat diambil contoh biaya penyusutan. Pada umumnya dikatakan bahwa untuk jangka pendek biaya penyusutan merupakan biaya yang non-controllable, tetapi untuk jangka panjang merupakan biaya yang controllable. Klasifikasi biaya. Poin pertama yaitu adalah elemen produk dan harga pokok produk yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku dibedakan menjadi bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku adalah semua bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk jadi yang dapat ditelusuri ke produk jadi dan yang merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Bahan penolong adalah semua bahan yang bukan termasuk bahan baku. B. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang melaksanakan proses produksi yang dapat ditelusuri ke produk jadi dan merupakan bagian terbesar dari biaya tenaga kerja. Tenaga kerja tidak langsung adalah semua tenaga kerja yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. C. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya seperti biaya listrik. Yang kedua yaitu adalah hubungan dengan produksi yang terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu adalah biaya utama atau prime cost. Biaya utama adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Biaya utama terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua itu adalah biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya konversi terdiri atas biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, hubungan dengan volume yang terbagi atas 3 bagian, yaitu biaya variabel, tetap, dan biaya campuran. Yang pertama, biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sementara per unit jumlahnya tetap. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. B. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan, sementara per unitnya berubah jika volume kegiatan berubah. Contoh biaya tetap adalah sewa gudang dan biaya depresiasi. C. Biaya campuran. Biaya campuran dapat dibedakan menjadi biaya semi variabel dan biaya bertahap. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya totalnya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya semi variabel adalah biaya telepon dan biaya listrik. Biaya bertahap adalah biaya yang jumlahnya totalnya berubah setelah tercapai jumlah volume kegiatan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan untuk dilacak. Dibagi dalam 2 bagian, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pada biaya langsung dapat ditelusuri dengan mudah pada area atau item khusus, dan biaya tidak langsung sebagai biaya tambahan yang bersifat umum sehingga susah ditelusur. Pada biaya langsung, misalnya pada tenaga kerja langsung dan biaya produksi. Contoh biaya tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tempat departemen. Dibagi dalam 2 bagian yaitu produksi dan layanan. Pada bagian produksi berkaitan langsung dengan produksi baik secara manual maupun menggunakan mesin. Jadi di sini kita sudah menentukan seberapa besar SDM dan SDA yang kita gunakan. Misalnya pada SDM berapa jumlah tenaga kerja yang akan kita gunakan di dalam pabrik itu. Dan kita melihat pada SDA dari mana kita mengambil sumber-sumber daya alam yang akan kita gunakan dalam memproduksi barang atau sesuatu di dalam perusahaan. Yang kedua, layanan. Biaya untuk menyediakan pelayanan kepada departemen demi kelancaran produksi barang dan jasa. Contohnya itu departemen jasa seperti departemen pemeliharaan. Biaya yang terjadi di dalam departemen jasa diakui sebagai biaya overhead pabrik. Periode biaya pendapatan dibagi dalam 2 bagian yaitu biaya produk dan biaya periode. Seperti pada biaya produk adalah biaya yang langsung maupun tidak langsung yang dapat diidentifikasi kepada produk tertentu. Biaya produksi sendiri terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Biaya produksi dilaporkan sebagai persediaan sampai dengan produk yang bersangkutan laku terjual. Yang kedua yaitu biaya periode. Biaya periode adalah semua biaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat dihubungkan dengan suatu produk. Biaya periode harus dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Contoh biaya periode adalah semua biaya administrasi, biaya pemasaran, dan biaya keuangan. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ketika harus memilih di antara tindakan-tindakan atau alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan, adalah penting untuk mengidentifikasi biaya seperti pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematan yang relevan terhadap pilihan tersebut. Pertimbangan atas hal-hal yang tidak relevan merupakan pemborosan waktu dan dapat mengalihkan perhatian ke hal-hal yang tidak relevan. Yang lebih penting, faktor yang tidak relevan bisa saja disalahartikan sebagai faktor yang relevan. Ketika kinerja dari seorang manajer dievaluasi, suatu langkah penting melibatkan pengklasifikasian biaya yang berada di bawah kendali manajer tersebut. Biaya yang tidak berada di bawah kendali manajer tersebut umumnya tidak relevan terhadap evaluasi dari kinerja manajer itu. Dan manajer itu sebaiknya tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya tersebut. Ini adalah aspek-aspek dari akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Jadi pada bagian ini dibagi dalam 6 bagian, yaitu standar dan budget cost, differential cost, controllable and uncontrollable cost, opportunity cost, relevant dan irrelevant cost, dan shutdown cost. Baik, poin yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu daerah fungsional. Pada bagian ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu manufaktur, pemasaran, administratif, dan finansial. Pada bagian pertama, biaya manufaktur adalah biaya total atau biaya yang berkaitan dengan produksi item yang hasil penjumlahan dari biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang berkaitan dengan promosi barang atau jasa, atau biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau barang dagangan sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, biaya administratif adalah biaya yang berkaitan dengan administrasi perusahaan-perusahaan serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan guna kepentingan kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan. Dan poin yang terakhir yaitu biaya finansial. Biaya finansial adalah biaya yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Misalnya siapa yang akan memberikan kita saham seperti kreditor dan investor. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kata kami kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan pendengar. Kami juga berharap agar apa yang telah kami bawakan, materi yang telah kami sampaikan, boleh menjadi pembelajaran khususnya bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Terima kasih dan salam sehat.